Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kelas Kimia Lingkungan B, akan mempresentasikan topik mengenai toksisitas timbal di perairan. Sebelum saya akan memulaikan presentasi ini, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, ada saya sendiri, Rana Zahra Mahfuzah, dan kedua rekan saya ada Putri Intan Puspaningrum dan Ahmad Lutfi Fahmi. Oke, bisa di next? Sebelum mengenal bahaya timbal di perairan, kita harus mengetahui terlebih dahulu sifat timbal seperti apa. Oke, bisa di next. Berikut gambaran timbal dalam sistem unsur periodik. Oke, bisa di next. Oke, timbal merupakan suatu elemen solid berbentuk metal yang tidak berbau, berwarna putih keabuan, keabu dan biruan, yang tergolong dalam logam berat, dengan memiliki massa molekul relatif sebesar 207,2 gram per mol. Titik didih dan titik lebur dari timbal ini cukup tinggi, yakni titik leburnya adalah 327 derajat Celcius dan titik didihnya adalah 1740 derajat Celcius. Timbal tidak dapat larut dalam air dan pelarut organik dan cenderung tenggelam jika diletakkan pada air. Namun, timbal dapat larut dalam asam nitrit. Oke, bisa di next. Berikut adalah 3 piktogram yang menggambarkan kebahayaan dari unsur timbal tersendiri. Yang pertama ada iritan, kemudian ada karsinogenik atau mutagenik, dan dangerous for environmental. Jika terjadi paparan langsung dari unsur ini, maka akan menghasilkan efek yang buruk. Ketika timbal terhirup atau tertelan, maka ada kerusakan dalam organ tubuh dan juga akan menyebabkan keguguran dalam ibu hamil. Selain itu, dia juga bersifat mutagenik di mana mampu menyebabkan terjadi pembelahan sel yang tidak normal atau dikatakan kanker. Dan jika terbuang begitu saja dalam lingkungan tanpa ditangani dengan tepat, maka akan merusak ekosistem air dengan jangka waktu yang cukup lama. Bisa di next. Oke, karena sifat timbal yang cukup bahaya, maka ada protokol penggunaan timbal. Ketika ingin menggunakan timbal, pastikan kita bekerja menggunakan APD yang lengkap dan beberapa di antaranya adalah kacamata dan sarung tangan. Oke, bisa di next. Selain penggunaan, ada juga protokol penyimpanan, yaitu timbal harus diatur secara khusus dan dijauhi dari asam, basa, sumber api, dan oksidator. Hal ini dikarenakan timbal merupakan unsur yang sangat reaktif. Kemudian harus diletakkan pada ruang yang terkunci dan ventilasinya harus baik. Oke, bisa di next. Oke, ambang baku timbal dalam air diatur dalam beberapa peraturan. Yang pertama ada WHO mengatur bahwa batas maksimum kandungan timbal yang aman dalam air yang dikonsumsi adalah 10 mikrogram per desiliter atau 0,1 mg per liter. Batas dalam darah adalah 20 mikrogram per 100 ml atau bisa dikatakan 0,2 ppm. Kemudian Indonesia juga mengatur ambang batas timbal dalam perairan sebesar 0,008 mg per liter yang diatur dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup nomor 51 tahun 2004. Oke, bisa di next. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan timbal dalam perairan. Bisa di next. Jadi, terdapat 4 sumber pencemaran timbal dalam perairan. Yang pertama, yaitu dari limbah pertambangan yang berasal dari pembuangan tiling. Tiling itu sendiri merupakan sisa proses pengolahan biji. Jadi, pada tiling banyak mengandung timbal dan juga mengandung beberapa mineral yang berharga namun tidak memenuhi syarat untuk diambil pada saat ditambang.
Selanjutnya yaitu dari pembuangan limbah industri, seperti industri baterai, industri cat, industri aki, dan juga industri keramik. Selanjutnya yaitu bersumber dari pembuangan sampah domestik. Sampah ini berasal dari aktivitas manusia yang terjadi di daratan, seperti buangan limbah rumah tangga, limbah pertanian, limbah perkotaan, yang dapat memberikan peluang masuknya logam berat timbal di perairan. Sumber yang keempat yaitu aktivitas-aktivitas pelabuhan dan pelayaran, seperti tumbahan-tumbahan minyak saat aktivitas bongkar muat minyak ke darat, dan juga kebocoran bahan bakar. Yang umumnya bahan bakar minyak ini mengandung timbal yang digunakan untuk memperbaiki mutu bahan bakar. Bisa di next. Logam berat timbal memiliki sifat yang sulit didegradasi atau sulit diuraikan, sehingga akan terakumulasi dalam lingkungan perairan dan keberadaannya secara alami akan sulit dihilangkan. Jadi, saat logam timbal masuk ke dalam perairan melalui keempat sumber di atas, timbal tersebut akan mengalami pengendapan yang dikenal dengan istilah sedimen. Sedimen merupakan lapisan bawah tanah yang melapisi sungai, danau, teluk, muara, dan lautan. Tingginya kandungan timbal dalam sedimen ini akan menyebabkan biota air tercemar seperti ikan, udang, dan karang, di mana biota tersebut hidup di dasar sungai dan saat dikonsumsi oleh manusia dapat berbahaya bagi kesehatan. Bisa di next. Selanjutnya yaitu dampak timbal bagi kesehatan. Masuknya timbal secara berlebihan ke dalam tubuh bisa mengakibatkan keracunan yang disebut pubis. Jadi dampak dari keracunan timbal ini yaitu bisa menyebabkan hipertensi. Yang kedua, pada sistem syaraf bisa menyebabkan ensefalopati atau penyakit degeneratif pada otak. Pada ginjal bisa menyebabkan oliguria atau urin sedikit, dan gagal ginjal yang akut bisa berkembang sangat cepat. Selanjutnya, paparan timbal pada kadar yang tinggi bisa menyebabkan kejang, hilangnya kesadaran, bahkan kematian. Selanjutnya, dampak bagi ibu hamil. Jadi, pada wanita hamil yang terpapar, timbal akan melewati plasenta yang akan menyebabkan janin dalam kandungan juga terpapar oleh timbal, yang bisa menyebabkan kelahiran prematur, berat bayi lahir yang rendah, kematian, anemia, dan penurunan intelijensia pada janin. Selanjutnya, pada usia dewasa, berpengaruh pada sistem reproduksi, di antaranya yaitu kehilangan libido, infertilitas pada laki-laki, gangguan menstruasi, serta aborsi spontan pada wanita. Pada laki-laki juga telah terbukti adanya perubahan dalam spermatogenesis, baik dalam jumlah, gerakan, dan bentuk spermatozoa, yang semuanya mempunyai nilai yang lebih rendah dari standar normal. Bisa di next. Baik, berikutnya adalah tentang kajian toksisitas dan analisa timbal. Ya, berikutnya adalah pengujian tentang toksisitas yang ada di perairan, yaitu dikenakan pada materi yang berkaitan dekat dengan perairan,
seperti sampel air, yaitu daerah perairan yang berada di sekitar pabrik, pelabuhan, atau daerah yang memiliki potensi terjadi cemaran limbah. Terus yang kedua yaitu sedimen, yaitu daerah dasar dari endapan yang terjadi karena pengaruh aliran air yang mampu mengendapkan beberapa sedimen tanah. Terus yang ketiga yaitu tumbuhan, yaitu tumbuhan yang memiliki potensi besar dalam memiliki kemampuan biofilter untuk mendeteksi logam berat seperti timbal, seperti rumput laut, Sargassum sp. Terus yang keempat yaitu hewan yang berkaitan erat seperti ikan. Terus berikutnya yaitu tentang metode analisa. Yaitu metode analisa yang bisa dilakukan adalah purposive sampling method, yaitu metode yang digunakan dengan cara mengambil beberapa sampel yang ada di daerah yang berpotensi mengalami pencemaran. Terus yang berikutnya adalah metode analisa dari pemecahan dari metode sebelumnya, itu metode destruksi, di mana metode destruksi ini dilakukan dengan cara melarutkan atau mengubah sampel menjadi bentuk materi yang dapat diukur sehingga kandungan unsur-unsur di dalamnya dapat dianalisis. Dan metode destruksi ini terbagi menjadi dua, yaitu metode destruksi basah dan metode destruksi kering, di mana metode destruksi basah ini menggunakan fraksi asam untuk mendekomposisi sampel. Biasanya dipakai yaitu asam-asam kuat seperti asam nitrat dan beberapa jenis asam yang lain. Terus berikutnya yaitu destruksi kering, di mana destruksi kering ini menggunakan metode pemanasan atau penghancuran dengan menggunakan suhu yang sangat tinggi. Terus berikutnya yaitu parameter pengukuran dari perairan. Yang pertama adalah pH, di mana kalau pH dari suatu perairan itu rendah, maka logam berat seperti timbal akan mudah terurai, sehingga akan mampu mencemari perairannya. Dan sebaliknya dari pH yang tinggi akan mampu menyebabkan timbal tersebut membentuk sedimen dan mengendap. Terus dari parameter kedua yaitu suhu, di mana suhu tinggi akan mempermudah logam berat terikat dengan perairan. Terus yang ketiga yaitu DO, yaitu dissolved oxygen, di mana kalau DO-nya ini rendah, maka DOD-nya juga akan tinggi, yang mana DO ini akan mempengaruhi parameter logam berat telah tercemar banyak di daerah perairan tersebut. Terus yang berikutnya yang keempat yaitu kecerahan, di mana kecerahan yang rendah menunjukkan terdapat partikel tersuspensi dalam satu perairan yang tinggi, di mana suspensi yang terjadi semakin tinggi akan mempengaruhi kekeruhan dari satu perairan tersebut. Terus yang kelima yaitu salinitas, di mana penurunan salinitas akan mempengaruhi proses desalinasi dan memicu peningkatan daya toksik. Berikut adalah referensi yang kami ambil dari beberapa pustaka. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Sekian, terima kasih.